memahami geopolitik, geostrategik, dan geoekonomi, bener nggak? Apa sih geopolitik itu? Apa sih geoekonomi itu? Ngerti nggak? Geoekonomi adalah ekonomi berbasis geografi sebuah wilayah. Ini geografinya Indonesia, setuju ya? Geografinya Indonesia. Geoekonomi adalah bagaimana kita memanfaatkan kekuatan geografi menjadi benefit ekonomi. Ngerti nggak udah 7 presiden ini? Benar? Ini kita tanya ya, kalau ngerti artinya 3 tahun ini dia udah bergerak, benar nggak? Oke, kita lihat ini. Di situ ada Jepang, Korea, Shenzhen, Hong Kong, Taiwan, benar nggak? Itu negara produsen. Yang 20% ke Amerika Utara, yang 80% ke Eropa lewat Indonesia, betul ya? Nilai barangnya 3.000 triliun dolar lewat ke sini. Lewat Selat Malaka, lewat Selat Sunda, lewat Selat Makassar. Australia mengirim nikel, mengirim batu bara, motong Selat Sumba, Selat Makassar, naik. Kalau kita nih jahat, kita tutup ini jadiin laut, jadiin pond, jadiin danau, boleh nggak? Orang nggak boleh lewat. Jadi Australia harus lewat Papua Nugini, lewat sana baru ke sana. Itu 3-4 hari ongkosnya, naik bisa 5-7 dolar per ton. Tapi kalau lewat Indonesia, bayar 1 ton asuransi, 1 dolar. Bayar nggak deh? Itu semua asuransi kalau lewat bayar 1 dolar, Pak. Dapatnya 200 billion dolar a year. Utang nggak kita? APBN kita segitu udah nggak perlu ngutang, bos. Bener nggak? APBN kita kan 2.000 triliun. Ini dapat 200 billion dolar dari beginian. Presidennya bukan kita masalahnya, bener? Gergetan nggak loh? Mana utangnya? Perlu Cina nggak kita kalau kayak gini? Perlu Amerika nggak? Nggak ada yang kita butuhin. Itu namanya geoekonomi. Kekuatan kita aja kita nggak ngerti. Sekarang kekuatan kedua. Bumi muter udah berapa lama? Ngeri kali. Bumi muter. Sekarang lo ambil balon lalu putar. Di dalam-dalam itu kasih remah-remah. Balon terbang, putar. Pasti semua remah-remahnya nempel di pinggir. Karena itu semua katulistiwa Indonesia ada mineral. Bener? Lo mau lawan nih kata-kata kita? Bener nggak? Jadi tabel periodik, ingat nggak? Dulu waktu SMA yang hari libur nanti kita rebus kubis Prancis itu nggak? Lupa semua. Dulu IPA siapa yang IPA sini? Besok minggu cari Sri Baginda lagi. Itu hafal gua, 130 lafaz itu hafal kita. Bener nggak? Tapi itu aja lulus angkanya 6 fisikanya. Kimianya. Nah, Anda lihat secara geoekonomi. Apa sih yang nggak ada di sini? Precious metal. Palladium, rhodium, osmium, titanium yang lebih mahal dari aurum. Semua lebih mahal dari aurum, emas. Yang saya sebutin ini, mau palladium, osmium, Anda boleh cek berapa harga titanium, bener? Tadi palladium 5 kali dari gold, gitu. Jadi kita tahu bahwa 75% dolar beredar di luar Amerika, Anda tahu ya? Karena ini menjadi cadangan devisa. Jadi Indonesia punya 130 billion dolar sebagai cadangan, emas 78 sebagai jaminan, betul ya? Nah, ini kan cadangan devisa. Jadi cadangan devisa pakai dolar. Di dunia dolar menjadi world currency. Dan ini adalah kesepakatan Bretton Woods Conference 1944. Anda tahu sejarah itu kan? Jadi di tahun 30-an 33 Jerman ekspansi. Betul ya? Waktu Jerman ekspansi ke seluruh Eropa, apa yang dilakukan Amerika? Cuma ngasah pisau, tapi nggak ngirim pasukan, biar Eropanya hancur dulu. Betul? Kita mundur. 1900 peta dunia kayak gini, setuju nggak? World map, betul?
Sama. Oke, pertanyaannya adalah geografinya sama. Saya nanya, Indonesia ada belum? 1900. Cina ada belum? India ada belum? 100 negara belum hadir, Pak. Jadi jangan pikir kayak sekarang. Benar? Jadi peta dunia dulu bedanya adalah 1900 yang dipetakan adalah ini wilayah Belgia. Habis itu Belgia itu? Belgia. Di sini wilayah Portugal, di sini wilayah Spanyol, gitu ya. Itu berdasarkan kolonialisasi wilayahnya. Paham ya? Dan di setiap wilayah itu antara Belgia perang sama Portugis, Spanyol perang sama Perancis, benar nggak? Jadi di negara Eropa itu di setiap wilayah ini ngurusin perang karena itu waktu Jermannya dia nggak bisa lawan, Pak. Karena pasukannya semua di belahan bumi. Dan satu-satunya negara yang nggak punya ally dan nggak punya perang adalah negara baru yang namanya Amerika itu. Dia nggak punya jajahan dan dia tidak terjajah, betul ya? Ini 1900 nih, ingat sejarah ya. Ini kan pelajaran sejarah, bukan pelajaran bisnis. Tapi ngerti nggak kenapa harus kita belajar sejarah? Ya, supaya kemudian Inggris merasa kita harus punya junior ally, sekutu junior. Kayaknya ini dulu pernah kita jajah, coba kita datang ke sana. 1904 dia datang ke sana. Tawari Amerika mau nggak jadi junior ally? Amerika bilang oke, dia kirim orang ke Eropa. Begitu kirim orang ke Eropa, lihat di wilayah Eropa, apa yang Amerika dapat? Inilah kesalahan Inggris. Teknologi Amerika 50 tahun lebih maju daripada teknologi Eropa. 1906, Curtis terbang 1 jam, Pak. Eropa bingung, Pak, ada benda besi terbang, Pak. Bener kan? Yang namanya Smith and Wesson itu revolvernya dedet gitu. Jadi kalau nonton film apa The Last Samurai yang itu 1876 udah tembakannya udah otomatis. Perang Dunia Pertama masih locok, Pak, klek jeger, masih kokang. Eropa, Amerika bilang, loh, kita lebih maju 50 tahun. Berarti ini masanya untuk naklukin dunia dong, bener nggak? Jadi dia nurut aja, tapi nggak ikut perang, Pak. Bantu sedikit Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua last minute, 42. Siap-siap dulu di Normandy, latihan terus, sudah kayak mau maju bener. Dari tahun 36 udah teriak-teriak Eropa masuk, Amerika masuk, enggak, tunggu hancurnya dulu Eropa. Tahun 44 dipanggil 17 negara di Bretton Woods di utara Boston. 1 jam dari Boston. Ngomongnya begini, kita semua kan bakal menang perang. Nah ya kan, Amerika, ada Perancis, ada Inggris. Kita nggak mau ada perang dunia ketiga lagi. Setuju? Setuju. Karena itu kita harus kontrol ini. Nomor 1, kita harus punya world currency yang namanya dolar. Yang lain lemes lah. Perancis marah, Pak. Perancis keluar, Pak. Seminggu kemudian diserang sama Hitler, Pak. Perancis balik, I taken. Jadi saya sangat takut dengan apa yang akan dilakukan oleh negara yang bisa mengendalikan teroris. Bukan takut sama Amerika. Begitu dia taruh, selesai. Karena itu sewaktu ditanya saya sama dia, what do you want? Indonesia. Saya mau Indonesia sama Korea, sama Singapura, sama Taiwan. Karena Amerika emang nggak taruh teroris di situ. Betul. Terus, as long you follow America interest. Saya bilang no. Trump menyatakan kita harus fair trade. Lo harus serve Indonesia interest juga, benar? Terus dia nanya, what is your interest? Ada yang bisa jawab? Mike Pence nanya langsung Jokowi loh. Mattis nanya langsung Menteri Luar Negeri. Apa jawabannya? Nggak ngerti Pak Indonesia mau dibawa kemana Pak interestnya? Internasional loh. Kalau lokal sih bangun etalase. Window dressing, benar. Jadi lah, kok nggak ngerti national interest? Dia nanya, if you nanya gue, saya bilang, saya minta 30% emas Freeport, kasih ke BI. Saya nggak minta saham, supaya saya juga bisa berhenti panik, benar?
Mau cerita tentang dolar. Tahun 77 sampai 81 dolar bermasalah. Dolar devaluasi. Sehingga setengah. Karena itu Cina memegang 4.000 triliun dolar. Panik kalau dolar mereset value. Ngerti nggak? Ngerti dolar reset value? Kalau dolar value-nya dipotong jadi setengah, asetnya nasional Cina jadi setengah, asetnya Indonesia jadi setengah, bener nggak? Karena itu strateginya adalah dia pindahin hutangnya ke semua negara yang namanya debt export. Dia pindahin asetnya, dia pindah. Jadi loan dipindah ke Indonesia, aset di Indonesia di pembukuan dia. Setuju nggak? Jadi pada saat nanti di devalue, nggak bisa pak, karena dolarnya udah kita yang nanggung, betul ya? Paham? Udah mulai paham paniknya kita. Ini kan trade analysis. Saya mungkin salah, tapi cara berpikirnya ngerti kan? Yang di sana nggak ngerti pak, yang penting jalanan jadi, bener nggak? Anda panas nggak dengar cerita ini? Tapi Anda boleh counter, monggo di counter, gitu. Karena itu saya 3 kali diundang di Baltimore. Di Baltimore itu Amerika melakukan dolar currency warfare simulation. Jadi dolar dipotong 80%, apa yang terjadi di dunia? Itu algoritma pak. Semua negara dibuat langsung bergerak. Jadi kira-kira dunia 9 bulan chaos, perang di sini gitu. Kan itu ada algoritma, semua matematis pak. Diturunin 30, diturunin 50. Cina belum bangkrut pak. Tapi di 20 Indonesia belah 3 pak. Jadi go split itu adalah begitu diturunin 30%, Indonesia yang Sumatera ikut Singapura, Kalimantan ikut Malaysia, Melanesia ikut Australia. Itu bukan bohong-bohong bos, itu simulasi kalau dimainin, gitu. Jadi Anda tahu pencipta bukunya kan, Dr. Petagon. Itu ya gitulah, kalau nggak ngerti memang dianggap ini fiksi, benar? Beda makomnya di situ. Nah, begitu turun 50%, Cina masih nggak jatuh. Oh Indonesia udah berantakan pak, benar nggak? Rupiah jadi rapi apa kali ya? Udah meletek akar baruan. Begitu turun tinggal 20% dolar, Cina rubuh pak, gitu. Cuman Amerika belum bisa melakukan dolar reset value sebelum dia dapat kontrak dari Freeport. Freeport penting kan? Itu bargainnya kita pak, kartu as kita pak. Bener nggak? Yo nggak kasih interest gua, ayo nggak kasih, bener nggak? Jangan saham pak diminta pak. Benefit dari gold, ngerti ya? Karena penting bagi Amerika, penting nggak? Penting bagi Cina nggak? Indonesia nggak ngerti maininnya. Geoekonomik, geostrategik, geopolitiknya belas nggak ngerti bos.